Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 14 Juli 2020. Ya, 15 hari lagi, 16 atau 15 hari lagi akan Lebaran Idul Adha di bulan 2020 itu. Indonesia ini masih terjebak dalam suasana COVID-19. Hari ini saya mau bikin semacam ulasan apa yang terjadi saat satu hari tadi yang menarik yang saya alami selama satu hari tadi. Tapi yang menarik saja enggak. Siang hari tadi saya menguji skripsi satu anak-anak sosiologi yang menguji skripsi, dan dia menurut saya berani meneliti tentang pelecehan seksual kepada anak-anak di bawah umur. Jadi ada dua kasus yang diangkat, anak-anak yang dilecehkan oleh orang dewasa. Bagus sih menurut saya penelitiannya, menarik sih, bukan bagus, menarik sih penelitiannya. Dari menguji tadi ada satu hal yang harus menjadi catatan sebenarnya, bahwa ada pelaku, ada korban. Di Indonesia ini kayaknya pengetahuan anak atas pelecehan seksual itu masih rendah. Artinya si anak kadang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh orang dewasa itu semua sudah termasuk dikategorikan pelecehan seksual. Tapi karena dia tidak tahu, akhirnya dia mengalami terus menerus peristiwa itu. Nanti ada orang keluarganya yang mendengar ceritanya baru sadar bahwa itu adalah sebuah pelecehan seksual dan kemudian melaporkannya ke polisi. Jadi gitu. Jadi yang menarik menurut saya tadi itu di skripsi tadi, bahwa di Indonesia ini pengetahuan anak atas pelecehan seksual itu masih rendah. Sudah dilecehkan sebenarnya, tapi dia tidak tahu bahwa itu sebuah pelecehan seksual. Akhirnya maka si orang dewasa tadi, si pelaku tadi akan melakukan terus tindakannya, tapi si anak tidak tahu bahwa itu sebuah tindakan pelecehan seksual. Sehingga si pelaku melakukan terus tindakannya, berulang-ulang kali dilakukan, berulang kali. Nah, berarti gini, kalau sosialisasi kita terhadap aturan-aturan pelecehan seksual itu, atau aturan-aturan terhadap pelanggaran hak asasi manusia atas anak itu rendah, tidak tersosialisasikan dengan bagus, maka akan banyak anak-anak yang akan mengalami atau akan menjadi korban pelecehan seksual itu tanpa mereka sadari. Nah, tadi dua kasus yang diangkat di daerahnya, dua-duanya menurut saya tidak sadar. Si anak itu tidak sadar. Si anak itu tidak sadar atas pelecehan seksual dilakukan. Nanti keluarganya atau temannya, satu kasus itu keluarganya yang menyadarkan, satu kasus temannya yang menyadarkan bahwa itu adalah tindakan pelecehan seksual. Itu yang harus kita lakukan sekarang ini adalah mensosialisasikan aturan-aturan tentang pelecehan seksual kepada anak di bawah umur, terutama yang di bawah umur. Sebab sekarang ini ya penyimpangan sosial atau penyimpangan seksual itu sudah luar biasa banyaknya, akibat tontonan kita semua sudah semakin banyak, bacaan kita sudah semakin banyak, internet sudah semakin mudah. Itu mendorong munculnya penyimpangan seksual. Nah, problemnya kayak skripsi tadi itu orang dewasa terhadap si anak yang umur di bawah umur. Nah, problemnya adalah si anak tidak tahu apa-apa tentang pelecehan seksual. Ya, berarti tugas kita itu adalah mensosialisasikan pelecehan seksual itu kepada anak, bahwa tindakan-tindakan seperti ini adalah pelecehan seksual. Bahwa perilaku seperti ini itu adalah pelecehan seksual, sehingga si anak bisa mengawas diri, bisa menjaga dirinya. Ketika ada orang dewasa melakukan sesuatu perilaku terhadap dia langsung tahu bahwa ini tindakan pelecehan seksual. Dia langsung bisa menghindari atau dia bisa melaporkan,
atau dia bisa melapor ke orang tuanya, atau dia bisa melapor ke aparat keamanan. Kalau tidak akan kejadian terus menerus. Jika si anak tidak tahu itu sebuah tindakan pelecehan seksual, maka si pelaku akan melakukan terus tindakannya. Nah, itu yang saya baca dari skripsi tadi itu. Ya, menurut saya skripsi tadi itu memberikan pengetahuan banyak lah menurut saya, pada saya memahami bagaimana sebenarnya kondisi pelecehan seksual di Indonesia, di daerahnya. Sebenarnya tadi sih di daerah si pendidikan, di daerah si mahasiswa. Cuman itu kayaknya yang menarik hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.